Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di dalam proses pembelajaran jarak jauh mata kuliah kewirausahaan. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6 dengan topik pembahasan cara membaca pasar. Maksudnya adalah bukan hanya membaca tetapi cara Anda melihat kemudian memanfaatkan peluang pasar yang ada. Topik kali ini masih sejalan dengan tugas yang saya berikan pada minggu yang lalu kepada Anda. Walaupun memang tugas itu belum Anda serahkan kepada saya, baru 2 orang yang mengumpulkan, tetapi saya koreksi dan saya kembalikan untuk diperbaiki karena memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, di situ di tugas itu saya tugaskan untuk melihat untuk melihat peluang-peluang usaha yang ada di sekitar Anda, Kemudian menemukan ide usaha apa yang cocok, yang sesuai dengan lingkungan di sekitar Anda tersebut dan cocok juga tentunya dengan kondisi Anda atau kemampuan Anda. Nah, nanti di tugas yang berikutnya diperdalam lagi dengan materi ini, dan saya memberikan tugas yang lebih dalam lagi supaya apa? Supaya tugas yang lalu itu runut dengan tugas yang setelahnya Nanti Anda bisa jadi paham bagaimana untuk membuat suatu usaha didasarkan dengan cara membaca suatu peluang pasar. Baik, materi yang hari ini tadi saya katakan adalah cara melihat atau cara membaca pasar Saya ingin membahas dari 3 hal, yaitu cara melihat pasar dulu, kemudian cara membaca pasar, dan cara memanfaatkan peluang pasar Pasar yang dimaksud di sini adalah bukan pasar seperti orang Medan beristilah Pasar kalau di kita itu pasar itu jalan raya itu pasar Bicara nanti kalau pasar tradisional misalkan di Simpang Limun, di Sambu, itu bukan pasar tapi kita sebut pajak. Itu istilah yang memang aneh, tetapi itulah prakteknya yang terjadi di lapangan Tapi yang dimaksud dengan pasar di sini adalah satu titik tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi transaksi jual beli, itu maksudnya. Jadi kita akan membahas yang pertama mengenai cara melihat peluang pasar tadi. Kita dapat melihat peluang pasar dengan cara mengamati konsumen. Itu yang pertama. Nah, kita harus mengetahui apa yang konsumen butuhkan. Kemudian kita juga harus bisa mengamati perilaku dari konsumen tersebut. Dengan itu nanti fokus pengamatan kita ada 3. Yang pertama adalah barang dan jasa apa yang dibutuhkan konsumen. Yang kedua, berapa banyak yang mereka butuhkan atau yang konsumen butuhkan maksudnya. Nah, yang ketiga, bagaimana kualitas mana yang paling tepat untuk konsumen. Jadi dengan cara melihat atau mengamati konsumen dan perilaku konsumen, itu ada 3 timbul pertanyaan yang mesti kita ketahui Yang pertama, barang dan jasa apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, berapa banyak yang mereka butuhkan atau yang konsumen butuhkan. Nah, yang ketiga adalah kualitas mana atau bagaimana kualitas yang tepat untuk mereka. Nah, menjadi suatu hal yang dapat membantu kita atau membantu Anda sebagai seorang calon entrepreneur dalam menilai peluang pasar adalah informasi Informasi itu sangat penting. Nah, informasi yang lengkap dan akurat tentunya dapat membantu kita dalam mengambil keputusan, di mana keputusan tersebut itu paling tidak ada 6 yang harus kita ambil
keputusannya yang harus kita putuskan. Yang pertama adalah menemukan pasar yang menguntungkan. Kemudian memilih produk atau jasa yang dapat dijual. Yang ketiga, menentukan perubahan dalam perilaku konsumen. Kemudian meningkatkan teknik-teknik pemasaran. Yang kelima, merencanakan sasaran yang realistis. Dan yang keenam adalah meramalkan untuk masa yang akan datang. Nah, keenam keputusan ini harus diambil oleh seorang wirausahawan. Menemukan pasar yang menguntungkan. Ini tentunya menjadi fokus utama. Ya, bisa saja memang pasar itu ada tetapi nggak menguntungkan gitu. Atau untungnya sangat minim. Nah, kita kan ingin maksimal, kita ingin yang maksimal. Jadi kita lihatlah pasar, bagaimana lihat pasar mana yang menguntungkan, ya. Kemudian kita mampu harus memilih produk yang dapat dijual, gitu. Jangan istilahnya produk yang memang di dalam pasar atau konsumen itu tidak menginginkan, tidak membutuhkan. Nah, sangat lebih baik memang kita menjual atau memasarkan produk baik barang maupun jasa itu yang dibutuhkan. Ini lebih baik. Bukan hanya yang diinginkan. Kalau diinginkan nanti bisa dia sesuaikan nanti kan kalau cuma sekedar ingin gitu. Tetapi kalau butuh, nah ini menyangkut hajat hidup orang gitu. Jadi kalau menentukan produk, barang atau jasa, nah, sebisa mungkin disesuaikan dengan bagaimana kebutuhan dari konsumen tersebut. Itu dia. Ya, kemudian menentukan perubahan dalam perilaku konsumen. Harus mampu kita membaca perilaku konsumen. Konsumen ini berbagai macam bentuk perilakunya, walaupun memang di Indonesia sendiri itu ada satu prinsip atau kebanyakan konsumen yang ada di negara kita ini memang hampir sama perilakunya. Ya, contoh misalkan perilakunya itu sangat interest atau sangat tertarik dengan sesuatu yang baru begitu, sehingga kita ini kan jadi pasar produk negara Jepang, Cina dan lain-lain ya, untuk produk-produk misalkan otomotif atau elektronik gitu. Jadi keinginan untuk mengganti menjadi yang baru itu sangat besar kalau di konsumen yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian meningkatkan teknik pemasaran tadi harus ditingkatkan. Harus tahu kita cara bagaimana yang tepat memasarkan produknya itu. Jadi ada teknik-teknik tertentu. Nanti di pembahasan yang lain nanti akan kita bahas bagaimana teknik tentang memasarkan, ya. Kemudian merencanakan sasaran yang realistis. Kata kuncinya di sini adalah realistis, masuk akal, logis ya. Jangan pula kita membuat satu usaha atau membuat satu peluang, melihat peluang pasar yang memang nggak realistis bagi kita. Banyak itu peluang pasar tetapi tidak realistis bagi si calon wirausahawan itu gitu. Kenapa? Karena memang ya manusia itu punya keterbatasan, tidak semuanya bisa dia lakukan. Kemudian dia melihat satu peluang pasar yang memang sulit untuk dia lakukan walaupun peluangnya ada. Nah, maka cari yang peluang yang realistis dan rencanakanlah sasaran-sasaran dengan realistis pula. Nah, itu dia. Kemudian forecasting, ya, meramalkan untuk masa yang akan datang. Ya, memang ya usaha itu tidak dibuat untuk pada saat itu, ya. Usaha juga dibuat bagaimana dia bisa survive, bisa bertahan di masa yang akan datang. Tidak hanya sekedar hari ini sudah, ya masa yang akan datang tidak dipikirkan, ya. Itu cara melihat peluang pasar tadi sudah saya jelaskan sedikit. Dan tentunya yang sedikit itu bisa Anda kembangkan, ya, melalui tugas-tugas yang saya berikan nanti. Kemudian yang kedua, cara membaca peluang pasar. Nah, ini yang menjadi fokus kita. Kita awali dengan cara melihat pasar, kemudian cara membaca pasar. Nah, pertama, dengan membaca peluang pasar, ya,
adalah hal yang wajib untuk seorang entrepreneur atau wirausahawan. Membaca peluang pasar tidak hanya dilakukan untuk seorang entrepreneur yang ingin memulai usahanya. Jangan salah kaprah ya. Membaca peluang pasar bukan hanya berguna untuk atau dilakukan untuk memulai usaha saja, tetapi setiap waktu. Jadi usaha sudah berkembang pun ya pasar tetap harus dibaca. Supaya apa? Supaya jangan ketinggalan kita. Supaya kita harus update selalu. Nah, jadi melihat peluang pasar itu adalah sebagai pondasi saat kita bergelut di dunia bisnis atau usaha. Dengan keahlian membaca untuk mengembangkan usaha dengan melakukan segmentasi pasar ataupun pada saat melakukan perluasan usaha, kita dapat dengan tepat sasaran ya. Namun seringkali memang kemampuan membaca peluang pasar ini seringkali tidak pas, tidak cocok ya. Sehingga apa yang telah menjadi ekspektasi kita pada saat kita memulai usaha seringkali memang tidak tercapai. Tapi inilah bagian dari tantangan seorang wirausahawan ya. Selalu ada hambatan-hambatan. Jadi kita tuh sudah melihat peluang pasar, sudah kita pikirkan ini yang pas, tetapi ternyata pada prakteknya ternyata tidak pas, sehingga ketika dalam memulai usaha nggak sesuai dengan ekspektasi yang ada. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama kita harus mengetahui dahulu konsep dari melihat peluang usaha. Apa yang kita inginkan dari melihat peluang usaha atau peluang bisnis. Kemudian jenis bisnis atau usaha untuk kita tekuni, ya. Kemudian apa yang kita cari dari usaha atau bisnis yang kita tekuni, ya. Dari 3 macam pertanyaan di atas muncullah ide bisnis yang ada di sekitar kita, gitu. Nah, ide bisnis berasal dari analisis yang cermat terhadap tren yang sedang berkembang dan juga sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, meskipun ada juga ide bisnis yang diperoleh secara kebetulan, ya, ada. Nah, jika kita tertarik untuk memulai suatu usaha tetapi tidak tahu misalkan apa produk atau jasa yang akan kita jual, maka kita perlu dan memang harus mengeksplorasi cara-cara untuk mendapatkan ide bisnis. Nah, cara-cara untuk mendapatkan ide bisnis itu paling tidak ada 2. Yang pertama, bercermin pada keterampilan yang kita miliki. Nah, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita memiliki bakat atau prestasi yang bisa menjadi dasar dan bisnis yang menguntungkan. Nah, kemudian bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan? Apa kemampuan yang saya miliki? Dan orang akan bersedia atau tidak membayar produk atau jasa yang saya jual tersebut. Itu pertanyaan-pertanyaan itu kita tanyakan kepada diri kita sendiri dan kita sendiri yang menjawab. Ya. Enggak kita tanyakan kepada orang, karena yang paham akan diri kita itu adalah kita sendiri tentunya. Nah, yang kedua, pikirkan apa lagi yang sedang diminati di dalam masyarakat. Itu cluenya, ya. Pikirkan apa lagi yang sedang diminati di dalam masyarakat saat ini. Ya, tentunya minat masyarakat yang dapat menjadi peluang bisnis. Nah, bila kita membaca atau menonton berita secara terus-menerus dan penuh minat, kita akan menemukan betapa banyak ide peluang bisnis yang dapat ditemukan. Nah, dengan mengikuti perkembangan apa yang sedang diminati di dalam masyarakat, di berita, sambil terus melakukan aktivitas, nah kita dapat mengidentifikasi tren pasar, mode baru, ya. Kemudian berita industri dan kadang-kadang
hanya ide-ide baru yang memiliki kemungkinan bisnis, ya. Nah, explore. Kita bukan berada di era yang sulit untuk mengetahui segala macam bentuk informasi, ya. Kita berada pada dunia, pada era yang semua dimudahkan. Kita bisa melihat apa saja peluang-peluang bisnis yang ada, misalkan. Kemudian menciptakan sesuatu yang baru dari produk atau jasa tersebut, ya. Tadi dua, ini yang ketiga, ya. Jadi produk dan jasa itu biasanya mengikuti zaman sesuai kebutuhan pasar, yang dimana dengan menemukan inovasi baru dan dapat mempermudahkan pasar dalam memenuhi kebutuhannya, artinya kebutuhan produk tersebut akan diminati, ya. Misalnya seorang anak-anak muda Indonesia itu sekarang banyak berkecimpung di dunia IT, informasi teknologi, ya, seperti membangun aplikasi smartphone atau tab yang sedang tren, ya. Kemudian yang keempat, tambahkan nilai produk yang sudah ada. Nah, kalau kita melihat perbedaan antara kayu mentah dan kayu jadi, ya, ini merupakan contoh dari penambahan nilai produk melalui suatu proses. Selain penambahan nilai melalui proses, nah, kita juga dapat menambah layanan atau menggabungkan produk dengan produk lainnya. Misalkan proses pembentukan lemari jati, misalkan. Nah, artinya begini, dengan sentuhan added value atau tambahan nilai, ini akan menjadikan produk tersebut menjadi produk yang memiliki tambahan nilai yang bisa sangat menguntungkan, begitu, ya. Kita harus bisa menambahkan nilai di dalam produk itu, produk barang dan jasa, ya. Kenapa? Karena ini akan menjadi pembeda dari produk-produk sebelumnya yang sudah ada, ya. Nah, kalau kita misalkan membuat produk sama dengan produk-produk yang sudah ada, ini tentunya kompetisi kita ini akan menyulitkan kita. Kenapa? Karena memang orang sudah terlebih dahulu punya produk itu, dan kita masuk setelahnya dengan membawa konsep produk yang sama. Tetapi kalau kita membawa konsep produk yang memiliki nilai tambah, ini tentunya konsumen akan melirik kepada sesuatu yang baru. Saya katakan tadi bahwa perilaku konsumen di Indonesia itu adalah sangat tertarik dengan sesuatu yang baru. Walaupun sebenarnya konsep utamanya sudah ada, tetapi karena ada sesuatu yang baru, maka ini menjadi satu hal yang diperhatikan oleh konsumen. Nah, misalkan produk-produk dari smartphone, ya, mulai dari handphone, mulai dari yang fiturnya sangat sederhana, kemudian perusahaan itu sangat cerdas, dia ditambahkan sedikit saja satu fitur tambahan baru. Nah, kita sudah merasa, oh, ini ada yang baru, kita beli. Kemudian setelah itu ditambahkan sedikit lagi, ditambahkan ada kamera, kemudian kameranya satu, kemudian muncul jadi dua, ya. Kemudian waktu yang itu produk yang lama belum bisa selfie, misalkan melihat kamera yang hanya bisa melihat ke depan, tidak bisa melihat tampilan depan, hanya belakang, tampilan depannya tidak ada. Sekarang dibuat seperti itu. Setiap tahun dicicil oleh perusahaan itu fitur-fitur yang baru, artinya tambahan nilai yang baru. Dengan ada tambahan nilai, tentu harga akan bertambah. Nah, ini yang kecerdasan cerdik mereka melihat itu. Nah, padahal ya sebenarnya ya kalau kita mau melihat itu sebagai sesuatu nilai, ya memang benar, itu nilai yang bertambah, ya kan. Padahal sebenarnya kita
belum tentu butuh itu, tetapi itulah perilaku kita. Banyak konsumen yang seperti itu. Masih bagus lagi handphonenya, udah digantinya lagi, dijualnya digantinya. Gitu, supaya mendapatkan manfaat dari fitur yang baru. Oh, ini lebih cantik ini fotonya gitu. Ya. Kemudian yang kelima, ya. Tadi mohon maaf di awal saya katakan dua hal cara, sebenarnya 5 ya. Jadi yang kelima itu adalah penelitian pasar. Ini sangat penting, ya. Penelitian pasar itu penting untuk mendapatkan ide dan peluang pasar yang dapat dilakukan untuk jenis usaha yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Ini untuk investasi yang cukup besar ini sangat penting. Tetapi walaupun demikian, walaupun kita nanti membentuk suatu usaha yang menengah atau ke bawah atau menengah kecil misalkan, tetap harus dilakukan penelitian pasar, walaupun penelitian pasarnya tidak sekompleks dengan usaha dengan investasi yang besar, tidak. Tetapi dengan cara meneliti, kemudian mengamati, mengobservasi, kemudian mengetahui beberapa informasi penting di dalam pasar itu, usaha kecil sekalipun itu membutuhkan. Ya, supaya apa? Supaya nanti ketika usaha itu dibuka, ya sudah berjalan dengan lancar. Ya. Nah, dengan meneliti pasar, kita bisa tahu produk yang bisa terjual di pasar mana, ya, dan menentukan pasar itu di kota lain, ya, atau pulau lain. Bahkan misalkan bisa juga ekspor ke negara lain jika perlu, nah agar produk tersebut terjual. Ya. Kemudian yang ketiga, cara memanfaatkan peluang pasar. Ya. Saya review lagi tadi yang membaca pasar tadi. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah bercermin pada keterampilan yang dimiliki. Yang pertama. Yang kedua, memikirkan apa yang sedang diminati di dalam masyarakat, ya, produk apa yang sedang diminati di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, menciptakan sesuatu yang baru dari produk atau jasa tersebut. Yang kedua, menambahkan nilai produk yang sudah ada. Dan yang kelima adalah penelitian pasar. Nah, sekarang cara memanfaatkan peluang pasar. Bagaimana cara memanfaatkan peluang pasar? Nah, seperti yang kita ketahui, peluang pasar itu banyak sekali dan menarik, ya. Banyak dan menarik sebenarnya. Kita tahu bahwa di dalam kenyataan hidup tidak banyak orang yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Maka dari itu, kita harus memanfaatkannya secara bijak. Nah, bahkan banyak yang meninggalkan peluang, meskipun peluang-peluang itu sudah ada di dekatnya, karena kita serasa bingung untuk memanfaatkannya, serta harus dimulai dari mana, padahal peluang itu hanya datang satu kali saja. Kan ada istilahnya itu kan, kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya, atau kesempatan tidak datang 2 kali. Kesempatan itu maksudnya peluang tadi, ya. Ya. Nah, bisa saja jika kita melewatkan peluang yang sudah ada tersebut, yang menurut kita itu peluang usaha yang bagus, tapi kita tidak mampu merealisasikannya, bertele-tele, maka bisa saja peluang tersebut diambil oleh orang lain, ya, diambil oleh orang lain. Menjadi orang pertama memproduksi dan memasarkan atau menjual produk tersebut, ini jadi keuntungan yang sangat besar, ya, sebagai orang pertama, pionir, ya, bukan pengikut. Kalau pengikut itu pasti nggak mungkin lebih hebat daripada yang diikutinya, ya. Nah,
sebagai entrepreneur, kita harus bisa melihat, membaca peluang secara cerdik dan juga memanfaatkannya, yaitu dengan mengambil keputusan dengan benar dan menciptakan suatu lahan usaha yang memaksimalkan sumber-sumber yang mendukung peluang-peluang tersebut. Hal ini akan menjadi berhasil. Nah, bagaimana agar peluang-peluang dan kreativitas itu berhasil? Itu kan pertanyaannya. Ya, memang dibutuhkan komunikasi yang baik. Bagi seorang entrepreneur, keterampilan berkomunikasi itu sangat penting. Segala ide dan kreativitas yang ada pada diri seseorang atau seorang entrepreneur harus bisa berkomunikasi dengan baik ke pasar. Nah, seorang entrepreneur harus rajin pergi ke mana saja untuk meneliti dan memantau juga untuk mengkomunikasikan ide dan kreativitasnya. Dengan komunikasi yang baik, seorang entrepreneur harus punya keyakinan bahwa ide dan kreativitasnya itu bisa diterima pasar. Memang tidak mudah, ya, tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan bagi seseorang untuk bisa memanfaatkan peluang usaha dengan cara memanfaatkannya atau mempraktekkannya dalam dunia wirausaha yang sesungguhnya. Ini akan terasa sulit karena selain membutuhkan ketekunan, kesabaran, tenaga, dan juga modalnya, modal yang dibutuhkan itu ya relatif, ya. Nah, walaupun demikian, kalau ini semua berhasil, Anda akan menemukan suatu kenikmatan luar biasa menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan. Ada beberapa tips cara memanfaatkan peluang usaha. Yang pertama, melakukan riset pasar. Pasti, ini penting. Yang kedua, mempersiapkan dan menyusun rencana. Planningnya dulu dipersiapkan. Yang ketiga, patuh terhadap aturan. Nah, ini banyak kita ini melakukan usaha itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kewirausahaan, aturan-aturan yang ada. Nah, harus patuh supaya bisa kita manfaatkan peluang itu. Nah, yang keempat, strategi pemasaran yang tepat sasaran. Nah, kita harus mempraktekkan semua poin-poin yang ada di atas karena memang itu sangat penting, ya. Nah, tidak hanya ide-ide saja, tapi harus menjalankan ide-ide tersebut. Ini yang paling penting. Banyak pun konsep yang kita buat, kita pikirkan, kita rencanakan, tapi kalau nggak dipraktekkan, tidak dilakukan, ya sama saja tidak berjalan, ya. Kita berencana akan pergi ke suatu tempat, kita mau pergi nih ke Danau Toba misalkan, udah dipersiapkan berapa orang, kemudian dipersiapkan transportasi, kemudian akomodasi dan lain sebagainya, ya. Tetapi nggak pergi juga, ya sama aja kan, nggak ada ceritanya pergi ke Danau Toba. Nah, itu maksud saya, ya. Jadi harus dipraktekkan. Dan jangan takut untuk memulai usaha. Ini juga penting. Ini balik lagi ke situ. Jangan takut untuk memulai usaha. Dan harus yakin, ya, dengan jenis usaha yang kita dapatkan, dan coba temukan jenis usaha yang lain untuk membandingkan jenis usaha yang sudah kita punya. Nah, memang ini perlu juga, tidak hanya selain kerja keras dan cerdik memanfaatkan peluang yang ada, yang perlu diperhatikan, ya. Tetapi ada satu unsur lagi yang memang ini menentukan, ya. Jadi tidak hanya kerja keras kemudian cerdik memanfaatkan peluang yang ada, ya. Tetapi ada satu unsur. Apa unsurnya? Itu unsur keberuntungan, ya. Unsur keberuntungan yang penting bagi keberhasilan seseorang dalam menjalankan bisnis, ya, keberuntungan. Tapi itu kan unsur yang di luar kemampuan kita, kan gitu. Tetapi yang pasti kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan
keilmuan dari kewirausahaan, ilmu kewirausahaan itu, insya Allah ya Allah akan berikan keberuntungan kepada kita, kan seperti itu ya. Jadi inti tadi di akhir, praktekkan konsep usaha yang sudah Anda buat, sudah rencanakan, praktekkan, baru jadi barang itu. Kalau nggak dipraktekkan ya nggak jadi juga. Mau buat bolu, dibuat beli bahannya, kemudian lihat cara pembuatannya, letakkan di meja, habis itu udah selesai, nggak dilakukan, ya nggak akan jadi bolu itu. Tapi kalau Anda konsep, Anda rencanakan, bahkan dalam rencana itu pun belum selesai, dia konsepnya belum matang, tapi ada juga orang yang sudah memulai. Ini juga kurang tepat menurut saya. Ya tunggu semua selesai, oke, ready, jalankan. Ya kalau nanti rencananya setengah-setengah, kemudian udah kita jalankan, nanti usahanya juga setengah-setengah jadinya, nggak berhasil juga, kan begitu. Ya, jadi saya ingin ceritakan pengalaman sedikit pada Anda. Saya setelah tamat sekolah itu, kemudian bekerja di sebuah perusahaan, ya. Biasa kan perusahaan ada turun naik, ada kebijakan-kebijakan yang bisa merugikan karyawan, sehingga ada PHK misalkan. Nah saya termasuk orang yang sebenarnya tidak di PHK, tapi karena melihat situasi dan kondisi waktu itu membuat saya membuat saya semangat saya menurun maksudnya. Jadi saya resign atau keluar. Nah, pada saat saya keluar, saya memutuskan untuk melanjutkan studi saya. Ya, artinya kuliah gitu. Setelah beberapa tahun bekerja di perusahaan dengan tamatan SMK, saya SMK jurusan kimia. Nah, saya memutuskan untuk kuliah. Tetapi untuk membiayai itu, saya tidak mau terikat dengan pekerjaan lagi. Ya, artinya saya ingin fokus kuliah, betul-betul ingin belajar dengan dengan sungguh-sungguh, kemudian menyelesaikan studi saya 4 tahun itu dengan baik gitu. Lalu saya berpikir, kalau saya bekerja juga di tempat orang atau di perusahaan, tentunya kan nggak bisa, akan terikat juga dengan aturan yang ada. Sebagai seorang karyawan ya tentunya harus mengedepankan kepentingan perusahaan ketika kita bekerja. Nah, jadi saya nggak mau pasang dua kaki, satu bekerja, satu terikat dengan pekerjaan di perusahaan, kemudian saya terikat juga dengan aturan kampus. Jadi saya memutuskan untuk jadi seorang wirausahawan. Ya. Nah, ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang wirausahawan, itu tidak serta-merta saya itu tahu apa yang mau saya lakukan, enggak. Saya punya hanya modal sedikit ketika itu. Ketika itu uang saya hanya 700.000. Ya, dengan 700.000 itu belum ada di benak saya mau ngapain, saya mau buat usaha apa itu saya belum tahu gitu. Ya kalau modal saya waktu itu banyak, mungkin ya banyak bisa saya lakukan. Tapi modal saya sedikit, cuma 700.000, apa yang bisa dilakukan, kan begitu. Tetapi saya tetap mau berusaha, tetap ingin membayar uang kuliah dan lain sebagainya dari usaha, bukan dari bekerja di perusahaan. Jadi satu pagi ya, karena sudah tidak bekerja lagi, jadi pagi saya jalan-jalan ke depan rumah. Kebetulan rumah saya itu di tepi pasar. Di seberang pasar itu ada sebuah sekolah. Jadi murid-muridnya itu boleh keluar untuk jajan. Jadi di sekitaran depan sekolah itu banyak sekali pedagang-pedagang. Ya, pedagang-pedagang yang menjual segala macam bentuk lah dijual. Bahkan yang dijual tuh kadang produk yang aneh-aneh ya, produk yang aneh-aneh. Kayaknya nggak layak untuk jual, tetapi ternyata konsumennya banyak. Ya.
kan anak sekolah dari mulai TK, SD, SMP, SMA di sekolah itu. Jadi saya melihat-lihat, kemudian saya temukan seorang ibu-ibu ya yang menjual ciput. Tahu ya, ciput ya. Yang cangkangnya kayak diwarnai sedikit lah, agak dilukis sedikit cangkang. Nah, ciput itu dijual. Waktu itu harganya Rp1.000 kalau tidak salah saya, 1.000. Ciput itu jumlahnya banyak, satu keranjang penuh, satu ember penuh. Saya melihat banyak sekali yang beli itu, anak-anak itu beli ciput. Kemudian habis, besok dia jual lagi, begitu juga. Nah, di sebelahnya ada juga tukang jual mainan, tapi mainan itu mainan yang dia buat sendiri. Ada mainan balon yang panjang itu, kemudian diisi air, ya, diisi air, kemudian diikat, dikasih dibuat karet, jadi kayak macam yoyo dia. Itu pun laku juga, dan banyak lagi segala macam lah ya. Makanan pun ada yang mulai dari 500, harga yang paling murah itu banyak. Nah, saya melihat ini pasar yang bagus ini, karena saya kan kalau bekerja kan nggak tahu saya situasinya itu. Saya pulang udah malam, nanti nggak tahu ternyata situasi di depan rumah saya itu luar biasa ya. Nah, saya melihat ini peluang pasar yang sangat besar ini gitu ya. Tapi saya pikir nggak mungkin saya jual ciput, nggak mungkin saya jual balon yang diisi air. Kemudian ada beberapa jualan makanan, molen, kemudian roti bakar dan lain-lain, minum-minuman es. Ini udah banyak di sini. Uang saya waktu itu kan tadi 700. Apa yang bisa saya lakukan? Saya pikir lalu paman saya seorang penjual rujak siram ya, artinya rujak yang bumbunya itu sudah dibuat. Ya, tahu saya rasanya enak, jadi saya pikir dia jualannya keluar, nggak di situ. Saya pikir kayak yang saya tetap mau jualan produk yang baik, halal, sehat ya. Kemudian nggak aneh-aneh lah seperti yang ciput tadi ya. Saya pikir saya jadi tukang rujak saja. Tapi nggak jalan-jalan. Saya pinginnya di depan rumah saya itu, karena saya pikir konsumennya pasti akan banyak ini. Dan saya konsepnya jualan rujak yang dari harga yang paling murah sampai yang paling tinggi lah konsep saya. Artinya Rp1.000 pun kalau ada anak-anak yang mau beli rujak ketiga itu saya layani. Saya pikir saya gitu ya. Makanya saya buat sebagus mungkin, seenak mungkin, tidak asal-asalan rujaknya. Rujaknya kelas-kelas yang memang ya biasa. Kelas yang memang rujak yang dijual-jual dengan harga yang mungkin 10.000, 20.000 kan gitu. Yang satu buahnya mungkin 2.000, 2,5. Ya. Tapi untuk memenuhi semua segmentasi pasar, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, ya tentunya kita buat beberapa jenis lah. Artinya kalau untuk anak-anak nanti ada buahnya yang ini kualitasnya, karena nanti 1.000, 2.000, yang bagusnya segini. Nah, saya putuskan saya jual rujak. Dari 700 itu saya buat meja, saya beli styling, saya modal dasar beli apanya, dan saya belajarlah buat bumbu itu, buat bumbu rujaknya saya belajar. Nah, untuk membantu saya pakai satu orang untuk ikut membantu. Mulai dari meracik ya, mengupas segala macam, membuat bumbu. Nah, supaya lebih bagus saya ajak anak paman saya itu yang memang tiap hari dia membuatkan bumbu untuk bapaknya. Nah, saya ajak kerja sama, dia juga buat bumbu untuk saya kan gitu. Nah, pendek cerita, jadi saya jualan. Ya, saya jualan tidak hanya rujak, kan ada tuh sisa-sisa buahnya ya. Semangka, kemudian nenas, ada pinggir-pinggirannya gitu. Itu agak banyak, sayang untuk dibuang. Nah, kita manfaatkan itu untuk buat es buah.
Ya walaupun ya ada juga kita siapkan buah bagusnya, kan nggak mungkin hanya sisa-sisanya. Ya, artinya kita manfaatkan lah. Es buah, satu lagi kawan es buah itu pasti es lengkong. Coba es lengkong. Ternyata di hari pertama saya berjualan itu luar biasa. Karena memang ketika itu nggak ada yang jual rujak, cuma saya yang jual rujak. Dan saya itu beruntungnya rumah saya kan bersebelahan dengan paman saya. Ada paman saya rumahnya di daerah situ juga. Sebelum dia pergi biasanya dia mempersiapkan tuh ada aja yang beli rujak tempat dia, karena tahu enak kan. Udah. Dan saya manfaatkanlah nama besar, nama baik dia itu. Nah, jadi kalau misalnya orang tuh dia beranggapan ini rujak bapak itu atau rujak abang itu gitu kan. Nah, paling saya yang jual. Nah, karena anaknya juga sering di situ membantu saya, ya otomatis ya dikira punya abang itu. Nah, artinya banyak ya. Bukan hanya dari konsumen anak sekolah, yang lewat juga banyak. Saya lakonilah itu kurang lebih 4 tahun sampai tamat saya kuliah. Kemudian rujak saya itu saya wariskan kepada ibu saya. Ini biasanya kan orang tua mewariskan kepada anak, tapi saya lain ceritanya. Setelah 4 tahun saya selesaikan, kemudian kan saya bekerja di kampus ya, di Unifa kan gitu kan. Jadi nggak saya lanjutkan. Saya wariskanlah kepada ibu saya. Nah, ibu saya lah menjalankan usaha itu. Nah, tapi sekarang usahanya udah nggak ada ya, karena memang ibu saya juga sudah kembali kepada Yang Maha Kuasa. Dan akhirnya rujak Bang Iwan itu, nama saya, panggilan kecil saya di rumah itu Iwan. Bang Iwan itu sekarang sudah tidak ada. Ya, karena saya fokusnya mengajar dan membuat usaha baru, ya, usaha baru tidak itu lagi. Tapi itu menjadi satu cerita di mana saya harus membaca peluang dan memanfaatkan peluang ketika itu sesuai dengan kondisi saya. Alhasil dengan membaca dan melihat memanfaatkan peluang tadi, saya mampu membiayai kuliah saya. Saya mampu membiayai kebutuhan saya sehari-hari, ya, karena saya sudah tamat dan harus membiayai diri sendiri, bahkan harus sudah mampu membantu orang tua. Nah, itu pentingnya kita membaca peluang pasar. Ya, jadi jangan sampai Anda ketika Anda terjepit, tidak punya pekerjaan, Anda hanya diam, tidak. Anda harus baca peluang pasar itu. Anda harus baca sekeliling Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Ya? Sesuaikan dengan kondisi Anda. Saya sesuaikan kondisi saya waktu itu dengan 700.000. Beli alat-alat habis semua. Modal usaha 200.000, 500-nya beli alat-alat. Selesai. 4 tahun saya lakoni. Nah, itu satu cerita untuk paling tidak share atau sharing saya kepada Anda, supaya Anda itu lebih termotivasi ya, bahwa enak loh jadi seorang entrepreneur atau wirausahawan itu. Ya. Banyak hal yang setelahnya seperti saya sekarang mampu menceritakan kepada orang lain ya. Bagaimana saya jam 4 subuh sudah harus bergelut di pasar tradisional atau di pajak dalam bahasa Medan, ya kan? Harus dalam tanda kutip berebut buah, mencari buah yang terbaik dalam keadaan gelap, ya. Harus berteman dengan pedagang-pedagang ya yang sebelumnya tidak pernah saya lakukan, ya kan? Harus bisa memanage mental, memanage perasaan. Karena setelah kita menjadi seorang pedagang, ya tentunya ada pedagang lain. Nggak dipungkiri perasaan hati kita itu merasa nggak enak, kita disaingin dan lain sebagainya, takut nggak laku, takut dan sebagainya. Tapi kita belajar bagaimana manage, bahwa setiap orang bisa mengikuti atau menyontoh atau mencontek usaha kita, tetapi satu orang pun tidak akan bisa mengambil rezeki kita. Nah, itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu takut lah intinya. Ya. Nah, itu bisa Anda lakukan juga kok ya. Baik, untuk melanjutkan memperdalam pendalaman materi ini, saya berikan tugas kepada Anda ya.
tugasnya ada 2 pertanyaan yang mesti Anda selesaikan dan Anda tulis di dalam double folio. Yang pertama adalah Anda, ini lanjutan dari yang tugas yang lalu ya, ini dilengkapi supaya sempurna. Yang pertama, langkah-langkah apa saja ya, atau saya menyuruh Anda membuat langkah-langkah ya, langkah-langkah yang harus Anda lakukan untuk merealisasikan konsep usaha dari peluang usaha atau peluang pasar yang sudah Anda lihat itu. Jadi yang lalu itu kan hanya menemukan saja ya, melihat pasar, peluang pasar, kemudian membuat ide usaha apa, kan hanya seperti itu. Nah, sekarang langkah-langkah apa saja yang harus Anda lakukan untuk merealisasikan konsep itu dari peluang yang sudah Anda baca tadi. Ada ide, kemudian apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk merealisasikan ide itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk merealisasikan konsep usaha tersebut menjadi usaha yang terrealisasi. Jadi harus ada strategi, tentunya karena kondisinya itu berbeda-beda dengan orang lain, tentunya kita kan harus ada strategi-strategi tertentu, cara-cara, teknik-teknik, taktik-taktik yang kita lakukan ya, supaya apa? Supaya lancar. Nah, strategi apa yang Anda lakukan untuk merealisasikan usaha tersebut? Itu pertanyaan kedua. Ya. Jadi ini memang butuh pemikiran ya, pemikiran dan eksplorasi dengan berbagai macam sumber informasi supaya nanti bisa Anda kerjakan. Saya pikir itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Kita bisa lanjutkan pertemuan kita dengan berdiskusi di grup WhatsApp yang sudah ada. Silakan nanti hal-hal yang perlu Anda tanyakan kepada saya, dan insya Allah sebisa mungkin nanti akan kita jawab. Kalaupun tidak bisa kita jawab, nanti saya minta waktu untuk mencari informasi lebih lengkap lagi supaya bisa menjawab pertanyaan Anda. Ya. Kemudian atau ada beberapa permasalahan-permasalahan terkait dengan mata kuliah, tugas, kemudian usaha yang Anda lakukan, itu bisa kita diskusikan, kita sharingkan di grup WhatsApp. Ya, itu saja. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan ke-7 yang akan datang. Terima kasih.